Selamat malam, para penjelajah malam. Salam penuh teka-teki bagi Anda sekalian pendengar setia kisah misteri di channel Shyflash, serta para pembaca budiman di shyflash.com. Malam ini, izinkan saya menuntun Anda melintasi batas tipis antara nyata dan maya, di mana udara dingin bukan hanya karena hujan, tapi karena kehadiran sesuatu yang tak terlihat namun selalu ada di sekitar kita. Kita akan membawa Anda ke sebuah desa terpencil di tanah Jawa, di mana sebuah langkah yang salah di tengah kabut tebal bisa membawa seorang musafir masuk ke wilayah yang tertutup tirai waktu. Di sana, di balik rimbunnya bambu, ada sebuah panggilan suci yang tak pernah tercatat dalam jadwal resmi, sebuah panggilan dari mereka yang hidup di bayang-bayang. Duduklah yang erat, jangan biarkan imajinasi Anda lari ke tempat lain, karena kisah ini tentang bagaimana tersesat bisa menjadi jalan pulang yang paling benar. Rian menarik napas panjang, berusaha menenangkan detak jantungnya yang mulai berdebar kencang. Bas kota ekonomi yang ia tumpangi baru saja berhenti dengan decit kasar di terminal kecamatan perbatasan Purwakarta. Hari itu Kamis sore, waktu menunjukkan pukul 5:04. Langit tidak menampakkan warna senja yang indah, melainkan balutan awan tebal berwarna kelabu tua yang seolah menahan air hujan yang sudah seharian mengguyur bumi. Udara terasa lembab dan lengket. Rian baru saja menyelesaikan kontrak kerjanya di pabrik daerah Bekasi. Hampir setahun ia menghilang dari kampung halamannya di sebuah desa kecil di pinggiran Subang. Rasa rindu itu sering ia tepis dengan alasan sibuk mencari uang. Namun kabar terakhir yang ia terima soal kondisi ibunya, Mbak Sarni, sukses membuat pertahanannya runtuh. Ibunya sering pingsan tiba-tiba dan duduk termenung di teras rumah menatap jalan sunyi. Dengan tekad bulat, Rian memutuskan pulang. Ia mengambil cuti 3 hari dan malam itu juga berangkat. Namun, perjalanan tidak semulus yang ia bayangkan. Bas hanya sampai di terminal kecamatan. Dari sini, ia harus melanjutkan perjalanan menggunakan ojek motor ke desa yang masih jauh di pedalaman. Begitu turun dari bas, kenyataan pahit menyambut. Jalan menuju kampungnya tergenang lumpur merah bekas hujan deras. Para tukang ojek di terminal tampak saling bertukar pandangan, geleng-gelan kepala melihat kondisi jalan yang ibarat kubangan kerbau. Pak Tarno, seorang tukang ojek tua berkulit hitam manis dan mata yang tajam, menepuk bahu Rian pelan namun terasa berat. Besok aja, nak. Malam Jumat kayak gini, jalan ke sana gelap gulita. Banyak belokan, dan cerita soal hutan di sana gak elak kalau malam-malam. Rian hanya tertawa kecil, memaksa wajahnya tetap tenang meski rasa waspada mulai merayap di lehernya. Ia mengecek ponselnya, sinyal hilang total. Saya pengin buru sampai, Pak. Ibunya sakit. Akhirnya, setelah sedikit negosiasi, Pak Tarno bersedia mengantar. Motor bebek tua warna biru tua itu melaju dengan suara berisik. Aspal mulus hanya bertahan sampai setengah perjalanan. Setelah itu, jalan berubah menjadi tanah merah yang licin, menanjak, dan berkelok tajam. Di kanan kiri, pohon bambu tumbuh sangat rapat. Daunnya berdesir saling bergesekan diterpa angin sore, seolah sedang berbisik mengikutinya. Sekitar 1 jam berjalan, suasana mulai berubah. Kabut bukan hanya turun dari langit, tapi sepertinya muncul dari dalam tanah. Pandangan jadi terbatas. Tiba-tiba, di sebuah pertigaan yang tak bertanda, motor yang ditumpangi Pak Tarno tercengang hebat. Mesinnya mati total. Waduh, akinya soak kali, Mas, keluh Pak Tarno sambil menstarter berkali-kali, tak ada respon mesin pun. Rian menatap sekeliling. Jalan di depan mereka bercabang 3. Satu lurus menurun ke lembah gelap, satu menanjak terjal ke kanan yang tertutup semak belukar, dan satu kecil melingkar ke kiri yang tertutup ilalang tinggi. Tak ada suara kendaraan, bahkan suara burung malam pun hilang. Hanya hening yang mencekam. Kalau gitu saya jalan kaki saja, Pak. Kayaknya rumah saya tinggal 2 blokan lagi dari jalan utama, ujar Rian, nekat. Ia tak tahan menunggu di tempat seangker ini. Pak Tarno mencoba menahannya, tatap matanya penuh waspada.
Hati-hati, nak, kalau dengar suara apa-apa yang aneh, jangan ditoleh. Teruskan jalan saja. Rian mengangguk, menyerahkan selembar uang kertas basah, lalu melangkah meninggalkan Pak Tarno yang masih sibuk dengan motornya di tengah keheningan yang makin berat. Sepatu boots Rian terjerembab ke dalam lumpur tanah merah yang lengket. Hujan rintik mulai turun lagi, menambah dingin yang menusuk tulang. Ia berjalan menembus kabut yang makin lama makin tebal. Awalnya ia yakin arahnya benar. Ia mengingat betiap pohon besar dan batu yang pernah ia lalui masa kecil. Namun, setelah berjalan hampir setengah jam, rasa yakin itu mulai runtuh. Jalan setapak yang ia lalui tampak tak berujung. Setiap ia berpikir sudah sampai di tikungan berikutnya, jalan itu justru berbelok lagi ke arah yang sama, seperti ia berjalan di atas lingkaran besar yang tak berpusat. Tak ada rumah warga, tak ada lampu pijar, bahkan suara jangkrik atau kodok pun tak terdengar. Hanya hening mutlak yang membuat telinganya berdenging kencang. Rian berhenti sebentar, mengecek jam tangannya. Pukul 11 lewat, harusnya ia sudah sampai di jalan utama desa. Ia menelan ludah, tenggorokannya tiba-tiba terasa kering dan sesak. Rasa panik mulai menyelinap masuk. Lalu, dari kejauhan, menembus selimut kabut tebal yang menyelimuti hutan, terdengar sebuah suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, suara azan. Itu adalah suara azan Jumat. Syahdu, merdu, panjang, dan bergetar. Namun anehnya, suara itu terdengar datang dari segala arah sekaligus, seolah keluar dari tanah itu sendiri dan dari balik batang pohon bambu. Rian merasakan getaran aneh di dada. Sebuah ketenangan tiba-tiba menyergap jiwanya yang gelisah, menghapus rasa panik seketika. Tanpa sadar, kakinya melangkah mengikuti arah suara itu. Ia menuruni jalan kecil di sisi kiri yang tertutup rumput tinggi dan semak. Semakin ia mendekat, semakin jelas suara lantunan itu. Kabut di depannya perlahan menipis, dan di sana, di tengah sebuah clearing hutan yang luas, berdirilah sebuah bangunan. Sebuah masjid. Masjid itu berwarna putih gading, bersih dan terawat sempurna meski berada di tengah hutan belantara yang tak tersentuh manusia. Kubahnya berkilauan tak kusam, menembus awan mendung. Di halamannya, ratusan sandal terjejer rapi, jauh lebih banyak dari kapasitas masjid desa biasa. Dari dalam, terdengar lantunan selawat yang memilukan hati namun menenangkan. Rian menghela napas lega. Alhamdulillah, akhirnya ketemu juga. Ia menyingkap sepatunya yang penuh lumpur, meletakkannya dengan rapi di tangga, lalu melangkah masuk. Udara di dalam masjid itu berbeda sekali dengan dunia luar. Sejuk, wangi, beraroma campuran antara kayu cendana, daun pandan, dan bunga Kamboja yang harum. Lampu gantung di dalamnya menyala dengan cahaya keemasan yang lembut. Namun Rian tak melihat ada sumber listrik atau tiang di luar. Para jemaah sudah duduk rapi menunggu khotbah. Mereka mengenakan pakaian putih bersih. Ada yang bersorban, ada yang memakai peci hitam polos. Wajah mereka tenang, penuh ketenangan yang tak tergambar di wajah manusia biasa. Yang aneh, sebagian tampak sangat tua, kulitnya keriput seperti kertas, namun posturnya tetap tegak tanpa goyah. Seorang pria paruh baya yang duduk di barisan belakang menepuk bahu Rian lembut. "Mari duduk di sini, nak. Sebentar lagi khatib naik." Rian tersenyum dan mengangguk. Ia duduk di antara deretan jemaah itu. Jantungnya berdebar, entah karena lega atau karena sesuatu yang lain. Ia sempat berpikir, bagaimana mungkin ada masjid sebesar dan seindah ini di tengah hutan tanpa ia ketahui selama ini. Tapi logikanya runtuh oleh rasa syukurnya yang bisa Jumatan. Azan kedua berkumandang, suaranya menggema panjang, membuat bulu kuduk Rian merinding namun menenangkan. Semua jemaah menjawab dengan suara lantang dan serempak. Terlalu serempak, Rian menunduk, menata niat. Namun, di tengah khusyuknya, mata bagian sampingnya menangkap sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir sesaat. Dari sekian banyak jemaah di sekelilingnya, tak satu pun terlihat mengedip sejak ia duduk di sana.
Tak ada yang bergerak badan, tak ada yang membenarkan posisi duduk, bahkan dada mereka tak terlihat bergerak naik turun menandai bernapas. Mereka duduk diam seperti patung hidup. Khotbah dimulai. Seorang khatib berwajah sangat teduh berdiri di mimbar kayu tua, mengenakan jubah putih dengan sorban hijau muda yang bersih tanpa satu lipatan pun. Wahai hamba-hamba Allah, suara khatib itu berat dan dalam, langsung masuk ke relung hati Ryan. Tidak ada yang lebih dekat kepada kita selain kematian. Namun sedikit di antara manusia yang mengingatnya dalam keadaan tenang. Ryan menunduk dalam-dalam. Kata-kata itu menusuk. Ia merasa seolah-olah khotbah itu khusus untuknya. Khatib melanjutkan, bicara tentang anak yang lupa kampung halaman, tentang ibu yang menunggu dengan doa di setiap sujud malamnya. Bagi sebagian anak yang tergesa-gesa mencari rezeki di kota, seringkali lupa menoleh ke arah kampung, ke wajah ibunya yang semakin renta. Air mata Ryan tiba-tiba tumpah tanpa disadari. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya. Bagaimana mungkin lelaki ini tahu isi hatinya? Bahkan rasa bersalah yang ia pendam selama ini terungkap satu persatu. Ia mencuri pandangan ke arah khatib. Wajah lelaki itu samar-samar tertutup sinar matahari yang menembus jendela kaca patri di belakang mimbar, membuat wajahnya tampak bersinar terang. Di sekeliling Ryan, para jemaah tetap diam, kaku. Namun suasana itu bukan menakutkan, melainkan sakral dan menenangkan seolah-olah waktu telah berhenti. Setelah khotbah selesai, iqomah dikumandangkan. Imam maju, suaranya rendah. Luruskan dan rapatkan barisan. Ryan melirik kanan dan kiri. Dengan satu gerakan, semua jemaah langsung menegakkan badan. Sempurna, terlalu serempak untuk ukuran manusia biasa. Ryan sedikit bergeser untuk meluruskan kakinya, dan di saat itu ia melihatnya lagi. Bayangan kaki para jemaah di depannya, samar, tidak menempel pada karpet. Seolah mereka melayang beberapa inci di atas lantai. Ryan menutup matanya erat, memaksa dirinya untuk fokus pada salat. Takbiratul ihram dikumandangkan, dan Ryan ikut bersujud. Saat salat berjalan, Ryan merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan di masjid manapun. Ringan, sekali ruku dan sujud, beban hidupnya seolah terangkat. Bacaan imam begitu panjang dan merdu, bukan bahasa Arab yang biasa ia dengar, melainkan lantunan dengan irama yang asing namun langsung dipahami oleh hatinya. Begitu salam dikumandangkan, semua jemaah menjawab bersamaan dalam satu suara yang harmonis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara itu menggema memantul ke seluruh dinding masjid, lalu menghilang bersama desir angin yang masuk lewat jendela. Ryan duduk tenang, masih meneteskan air mata. Ia ingin bangkit dan berpamitan, namun tubuhnya terasa enggan beranjak. Seorang lelaki tua dengan jenggot putih panjang mendekat. Ia memakai jubah lusuh tapi sangat bersih. Langkahnya ringan. Tak terdengar suara alas kaki menyentuh karpet. Anak muda, panggil lelaki itu dengan suara serak lembut. Ryan menunduk hormat. Kau dari mana, nak? Tanya lelaki itu. Saya dari Jakarta, Pak. Saya tersesat mencari jalan pulang ke desa saya, lalu mendengar azan dari sini. Lelaki tua itu mengangguk, matanya menatap menembus pandangan Ryan. Syukurlah kau mau singgah. Tak semua yang mendengar suara dari tempat ini bisa sampai. Maksud Bapak, lelaki itu tersenyum tipis, tak menjawab. Ia hanya menepuk bahu Ryan. Salatmu diterima, nak. Allah yang mempertemukan kita. Mungkin ada hal yang ingin disampaikannya padamu. Ryan terdiam. Ia ingin bertanya, tapi lelaki itu sudah berbalik dan duduk di sudut masjid. Beberapa jemaah lain mulai beranjak keluar. Ryan pun berdiri, berniat ikut keluar. Namun begitu ia menoleh ke belakang, ia tertegun. Masjid itu tampak berubah. Ruangannya terasa memanjang tak berujung. Dindingnya terbuat dari batu pualam kehijauan yang memantulkan cahaya aneh. Cahaya lampu kini redup, digantikan oleh pijaran lembut dari dalam dinding. Ryan berjalan keluar ke halaman. Cahaya matahari di luar sudah redup, berganti dengan senja kelabu.
Tapi begitu ia melangkah melewati ambang pintu, tubuhnya terhuyung. Jalan setapak yang tadi ia lalui sudah lenyap. Di sekeliling masjid kini hanyalah hutan belukar yang tak terjamah dan kabut tebal. Ia menoleh ke belakang, melihat lelaki tua itu berdiri di ambang pintu. "Tak perlu takut, Nak Rian," kata lelaki tua itu tenang. Rian tersentak. "Bapak tahu nama saya?" "Tentu. Namamu disebut dalam doa-doa ibumu setiap malam, bukan?" Rian menelan ludah. Sosok di hadapannya tak memancarkan aura menakutkan, justru kasih sayang yang mendalam. "Kami bukan makhluk yang akan mengganggumu, Nak," ujar lelaki tua itu seolah membaca pikiran Rian. "Kami adalah hamba-hamba Allah juga. Hanya saja, kami bukan dari golonganmu." Hening. Suara serangga malam hilang sepenuhnya. "Kami dari golongan jin yang beriman," kata lelaki tua itu perlahan. "Dan hari ini, engkau telah jumatan bersama kami." Kata-kata itu berputar di kepala Rian. Ia tak lari. Ia tak bisa lari. Rasa takut itu terkikis oleh rasa ingin tahu dan kekaguman yang aneh. "Kami seperti kalian, diperintahkan untuk beribadah, salat, dan tunduk kepada Allah," jelas lelaki tua itu. "Bedanya, dunia kami berjalan di sela-sela dunia kalian. Di negeri bayangan ini, tak banyak manusia yang bisa singgah di sini, Nak. Hanya mereka yang hatinya sedang kosong, namun bersih. Kau tersesat karena hatimu sedang mencari arah pulang." Lelaki tua itu menatap langit. "Kau ibumu menunggu, doanya yang menarikmu ke sini, melintasi batas yang tak terlihat." Dari arah mihrab, terdengar lantunan ayat suci lagi, membuat suasana masjid kembali bergetar. "Waktu di sini berbeda dengan di sana," ujar lelaki tua itu. "Pulanglah, Nak. Ingatlah, jangan lupa salat. Dan jangan lupa pulang." Lelaki tua itu melangkah mundur, tubuhnya perlahan memudar bersama kabut yang masuk ke serambi masjid. "Bila suatu hari kau dengar azan di tempat sepi, jangan takut. Itu mungkin kami yang sedang mengajakmu berzikir bersama dalam kerinduan yang sama. Jangan lupa pulang, Nak Rian. Ibumu menunggumu." Suara itu menggema, memantul di dada Rian. Ia menutup matanya, dan ketika membukanya lagi, masjid putih itu telah lenyap. Ia berdiri di tengah kebun singkong dan jalan tanah basah yang sepi. Udara berbau tanah, bukan lagi wangi cendana. Di tangannya, ia masih memegang peci yang tadi ia kenakan. Ujungnya basah oleh embun, seolah saksi nyata dari peristiwa tadi. Rian menatap jam tangannya. Jarum itu menunjukkan pukul 14.15. Ia terdiam, kemudian tersenyum sambil mengusap air mata di pipinya. Tak jauh dari sana, ia melihat papan kayu tua bertuliskan Desa Gunung Jati. Ia tahu jalannya pulang. Demikianlah kisah misteri malam ini yang semoga bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Terima kasih banyak telah menyaksikan di Shyflash Channel dan juga terima kasih kepada pembaca setia di shyflash.com. Jangan lupa, jika kalian suka dengan cerita ini, bantu kami dengan menekan tombol like, tulis komentar kalian di bawah, dan share video ini ke teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang ikut merasakan ketegangan cerita kita. Sekian dari narator malam ini, terima kasih dan sampai jumpa lagi di kisah misteri berikutnya.